Ya, halo semua dan kali ini Xiaomi 11T Pro. Ya, Xiaomi 11T Pro di tahun 2023 dengan Snapdragon 888. Let's go, kita mulai. Di awal tahun 2023 ini, Xiaomi 11T Pro turun di harga kisaran 6,1 jutaan untuk varian RAM 12GB dengan internal 256GB yang sebelumnya harganya di kisaran 7,4 jutaan dan 5,6 jutaan untuk varian RAM 8GB internal 256GB yang sebelumnya di harga 6,9 jutaan. Harga secondnya sekarang di kisaran 5,5 jutaan tergantung kondisi dan kelengkapannya. Ya, Xiaomi 11T Pro ini ada 3 varian warna, ada Meteorite Grey, Moonlight White, dan Celestial Blue. Dan unit yang kita bahas kali ini yang Meteorite Grey dengan varian RAM 8GB internal 256GB. Dari segi desain saya nggak ada komplain sama sekali, justru saya sangat apresiasi dengan Xiaomi karena bagian belakang maupun depannya ini sangat solid, sangat terkesan premiumnya. Ya, bagian depan dan belakang ini terbuat dari glass. Sayangnya framenya masih plastik. Tetapi secara keseluruhan ini sangat nyaman untuk kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Dari segi dimensi, tingginya 164,1 mm dengan lebar 76,9 mm, ketebalan 8,8 mm, dan beratnya ini 200,4 gram. Ya, terbilang cukup berat, tapi itu menambah kesan mewahnya untuk Xiaomi 11T Pro ini. Dengan spesifikasi layar AMOLED 6,67 inci, support refresh rate 120Hz, lebih dari 1 miliar warna, dengan kecerahan rendahnya itu 800 nit, hingga kecerahan puncaknya mencapai 1000 nit. Dilapisi Corning Gorilla Glass Victus. Jadi kalau kita gunakan di luar ruangan, di bawah matahari terik, ini masih sangat nyaman untuk kita gunakan dengan layarnya panel OLED ini dan sampai dengan 1000 nit kecerahan puncaknya. Sangat nyaman seperti kita gunakan di dalam ruangan, tidak over kontras maupun gelap. Di situs resmi Xiaomi mengatakan ini pro grade kamera, triple kamera, 108 megapiksel wide kamera, 8 megapiksel ultra wide, dan 5 megapiksel tele makro kamera. Dan Xiaomi mengklaim ini merupakan flagship triple kamera. Ya, untuk pengambilan foto saya sangat setuju dengan Xiaomi. Hasil gambarnya sangat bagus dan saya tidak komplain untuk hasil gambar foto dari Xiaomi 11T Pro ini. Untuk perekaman video, kamera belakangnya ini bisa sampai dengan 8K 30fps. Ya, bisa 4K 60fps, 4K 30fps maupun 1080 60fps dan 30fps. Nah, sangat menarik sekali karena ini bisa sampai dengan 8K 30fps. Tetapi sayangnya ini belum ada OIS. Jadi Xiaomi 11T Pro ini belum disertai OIS dalam perekaman videonya. Tetapi menurut saya untuk perekaman video 4K 60fps nya ini sudah stabil, jadi seperti menggunakan OIS walaupun sebenarnya tidak tertanam OIS di device ini. Ya, ini video 8K di 30fps dengan perekaman mic internal. Ya. Coba sekarang kita bawa lari ya. Lumayan goyang. Nah, coba kita ambil gambar detail di daun.
Ya, ini di perekaman 4K 60 fps. Coba kita bawa lari juga. Ini kalau di 4K-nya lumayan ya, lumayan stabil dan tingkat cahayanya pas ya. Nah, ini sekarang 4K di 30 fps. Coba sama kita bawa lari. Kemudian kami tes foto di 108 megapikselnya. Ini detailnya dapet banget, kontras warnanya bagus, nggak komplain lah untuk hasil foto di 108 megapikselnya ini. Kamera depannya 16 megapiksel, kami tes foto dan video. Hasilnya menurut kami cukup baik. Nah, ini sekarang di kamera depan 1080 30 fps. Bawa lari juga lumayan bagus. Oh ya, Xiaomi 11T Pro ini didukung speaker ganda khusus. Bagian atas dan bagian bawahnya by Harman Kardon dengan Dolby Atmos. Ya, dengan fitur Dolby Atmos ini akan menambahkan pengalaman kita dalam menonton video, baik YouTube maupun yang lain. Ya, karena suaranya ini bisa sampai dengan 360 derajat. Jadi suaranya sangat enak didengar. Xiaomi 11T Pro ini dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 888 5G 5nm, GPU Adreno 660, CPU-nya octa-core mencapai 2,8 GHz, mengusung sistem operasi MIUI 12.5 Android 11. Sudah tertanam NFC, jaringan mendukung 5G. Ya, baterainya ini 5000 mAh dengan hypercharge 120 Watt. Ya, pengecasannya bisa sampai dengan 120 Watt, itu benar. Dari 0 sampai dengan 100% hanya membutuhkan 17 menit saja. Sudah kami tes dan benar adanya. Dapat dilakukan pengecasan hingga 800 kali dengan catatan di penggunaan suhu di bawah 25 derajat atau maksimalnya 25 derajat. Tetapi sayangnya kalau kita gunakan pengecasan di Indonesia ya, saya rasa di suhu Indonesia kita lakukan pengecasan HP ini masih di atas 25 derajat. Di tes Antutu benchmark di versi 9 dapat skor di 757 ribuan. Ini nilai yang lumayan tinggi, tetapi masih ada yang lebih tinggi dari Snapdragon 888 dari Xiaomi ini di merek lain, di merek sebelah ya intinya. Kemudian kami tes main game Mobile Legends, dapat di settingan rata kanan dan tidak ada drop frame rate saat dimainkan. Lancar-lancar aja dari menit 0 sampai dengan 17 menit, bahkan sampai dengan 30 menit. Memang suhunya agak naik sedikit, tetapi masih dalam batas wajar dan lancar, tidak ada kendala.
Kemudian kami tes main PUBG Mobile. Di PUBG Mobile ini dapat di settingan Ultra HD dengan frekuensi gambar tertingginya di Ultra. Kami tes main di menit 7 sampai dengan 30 menit itu terjadi peningkatan suhu yang lumayan tinggi dan ada sedikit drop frame rate. Tetapi lebih dari 30 menit, antara 40 menit sampai dengan 1 jam itu lebih stabil. Kami tidak tahu, mungkin itu dari MIUI terbarunya. Karena dari review-review sebelumnya dari teman-teman reviewer itu mengatakan bahwa memang terjadi drop frame rate saat dari 30 menit. Suhu meningkat tinggi dan terjadi drop frame rate. Tetapi setelah kami tes di menit 40 sampai dengan 1 jam ini justru lebih stabil di awal tahun 2023 ini. Bisa jadi ini karena MIUI terbarunya. Itu pendapat kami. Jika kalian tidak setuju atau mungkin ada berpendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian review dari Tagar Edi untuk Xiaomi 11T Pro. Saya ingatkan kembali yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi setiap kami upgrade video terbaru. Dan karena subscribe dari Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan performa maupun semangat kami dalam membuat video-video yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Selamat pagi.